Adi, Asep, dan Wawan adalah 3 sahabat yang gemar mendaki gunung. Mereka telah menjelajahi berbagai tempat, mulai dari gunung dengan jalur pendakian mudah hingga yang penuh tantangan. Suatu hari, mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Salak di Bogor, meskipun banyak cerita mistis yang mereka dengar tentang tempat itu. Bagi mereka, cerita-cerita itu hanya bumbu petualangan. Sabtu sore, mereka memulai perjalanan. Langit cerah, meskipun kabut tipis mulai menggantung di puncak gunung. Mereka membawa peralatan lengkap, termasuk tenda, makanan, dan senter. Saat mereka memasuki jalur pendakian, suasana berubah. Suara burung dan serangga yang biasanya menemani pendakian mulai berkurang. Hanya gemerisik dedaunan yang terdengar, membuat suasana terasa aneh. Namun, semangat mereka tak surut. Setelah beberapa jam mendaki, mereka tiba di sebuah area datar dekat air terjun kecil. Tempat itu tampak sempurna untuk berkemah. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan memasak makanan. Saat malam tiba, kegelapan menyelimuti hutan. Langit berbintang, tetapi bayangan pohon-pohon tinggi menciptakan suasana yang mencekam. "Kalian dengar cerita pendaki yang hilang di sini?" tanya Asep sambil menyeruput kopi panas. Wawan mengangguk. Katanya, banyak yang hilang karena mengikuti suara-suara aneh. Ada juga yang bilang, mereka dibawa ke alam lain. Adi tertawa kecil. Cerita orang kampung. Jangan percaya begitu saja. Namun, jauh di lubuk hati, mereka merasa sedikit cemas. Setelah berbincang cukup lama, mereka masuk ke tenda dan tidur. Malam itu, hutan terasa sangat sunyi, seolah-olah menahan napas. Di tengah malam, Adi terbangun. Ia merasa udara di sekitarnya sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia merasakan kehadiran sesuatu di luar tenda. Ketika ia mencoba memejamkan mata lagi, suara lembut memanggil namanya. Adi membuka mata lebar-lebar. Ia menoleh ke arah Asep dan Wawan yang masih tertidur lelap. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seperti berasal dari balik pepohonan. "Siapa di sana?" tanya Adi dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya keluar dari tenda. Ia menyalakan senter, tetapi cahaya hanya menembus beberapa meter ke depan. Suara itu terus memanggil, memandunya ke dalam hutan yang gelap. Adi merasa tubuhnya bergerak tanpa kendali, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Setelah berjalan cukup jauh, Adi menyadari bahwa ia telah meninggalkan area perkemahan. Ia mencoba berbalik, tetapi setiap langkah yang diambil justru membawanya lebih dalam ke hutan. Adi tiba di sebuah tempat yang aneh. Pepohonan di sana jauh lebih besar dengan akar yang melilit seperti ular. Udara terasa berat, dan kabut tebal menyelimuti sekitarnya. Ia menemukan sebuah batu besar berbentuk meja altar, dengan sesajen berupa bunga, buah, dan kemenyan yang masih menyala. "Apa ini?" gumam Adi, tubuhnya gemetar. Ia tahu ia telah memasuki wilayah yang bukan untuk manusia biasa. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di balik kabut. Ia menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa. Lalu, ia melihat bayangan kecil berlari cepat di antara pohon-pohon. Ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu berhenti dan menatapnya. Sosok itu adalah seorang anak kecil tanpa wajah, hanya dataran putih tanpa mata, hidung, atau mulut. Adi mundur dengan napas tersengal. Astaga, apa ini? Saat ia berusaha menjauh, kabut di sekitarnya menggumpal, membentuk sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang. Wajah wanita itu pucat, matanya hitam pekat seperti jurang tak berujung. Ia melayang mendekat, membuat Adi semakin sulit bernapas. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya wanita itu dengan suara dingin yang menggema. Adi tak mampu menjawab, tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir deras.
Wanita itu mengulurkan tangannya yang panjang, hampir menyentuh Adi, ketika tiba-tiba terdengar bunyi ketukan tongkat di tanah. "Jangan ganggu dia." Suara serak itu membuat wanita putih tersebut berhenti. Dari balik kabut, muncul sosok nenek tua bertongkat. Rambutnya panjang, putih seperti kapas, dan tubuhnya bungkuk. Matanya tajam meski wajahnya penuh keriput. Wanita putih itu mundur perlahan, lalu menghilang bersama kabut. Adi jatuh terduduk, masih gemetar. Nenek tua itu mendekatinya. "Anak muda, kau telah masuk ke dunia yang bukan milikmu, tapi kau masih bisa kembali, jika kau mengikuti arahku." Tanpa banyak bicara, nenek itu memimpin Adi melewati jalur yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sepanjang jalan, suara-suara aneh terus terdengar. Tawa kecil, bisikan, bahkan suara teman-temannya yang memanggil namanya. Tapi nenek itu terus mengetuk tongkatnya ke tanah, menciptakan bunyi yang membuat suara-suara itu menjauh. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah celah hutan. Dari kejauhan, Adi melihat cahaya remang-remang dari tenda perkemahan. "Kembalilah ke teman-temanmu, dan ingat, jangan pernah mengikuti suara-suara yang tidak kau kenal," kata nenek itu. Adi berbalik untuk mengucapkan terima kasih, tetapi nenek itu telah menghilang. Ia kembali ke tenda dengan langkah gemetar. Teman-temannya terkejut melihatnya. "Kamu di mana?" "Kami mencarimu semalaman," seru Asep. Wawan menambahkan, "Kami bahkan meminta bantuan warga desa. Katanya, banyak pendaki yang hilang di sini." Adi menceritakan semua yang ia alami. Seorang warga desa yang membantu pencarian berkata, "Kamu beruntung. Yang menolongmu mungkin Mbah Salamah, penjaga Gunung Salak. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk kembali." Sejak malam itu, Adi tak pernah mendaki Gunung Salak lagi. Namun, pengalaman itu selalu menghantuinya. Kadang, di malam-malam sunyi, ia mendengar suara itu kembali memanggil namanya. Pesan moral dari cerita ini adalah, hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan mudah tergoda oleh rasa penasaran atau suara yang tidak dikenal, terutama di tempat yang penuh misteri seperti Gunung Salak. Selalu pertimbangkan keselamatan sebelum bertindak. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe.